Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisya Lenopia, SPDI, Guru SDN 1C Denghilir, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ini adalah tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selama penyelesaian tugas, saya mendapat bimbingan dari Ibu Fasilitator bernama Ibu Nurhayati MPD dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Hajah Kusnati MPD. Latar belakang yang mendasari saya membuat rancangan ini adalah untuk melakukan praktik perubahan disiplin dengan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan untuk mendisiplinkan murid dalam budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas, juga membentuk karakter positif dan budi pekerti. Tolak ukur, guru saling berkolaborasi menerapkan terwujudnya disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Murid ikut berperan aktif, ada perubahan perilaku dan karakter sesuai keyakinan kelas. Lini masa tindakan yang dilakukan: menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas, mensosialisasikan budaya positif dan keyakinan kelas kepada kepala sekolah, rekan guru, warga sekolah lainnya, menentukan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan menjelaskan keyakinan kelas dan mekanisme pelaksanaan kepada murid dengan menuliskan keyakinan kelas di kertas. Kemudian guru dan seluruh murid menyepakati nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas yang sudah ditentukan bersama. Evaluasi dilakukan setiap minggu dengan meminta saran dan pendapat dari kepala sekolah, rekan guru, orang tua yang terkait perilaku murid setelah penerapan keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah. Murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat keyakinan kelas dan kerjasama orang tua untuk melanjutkan pembiasaan baru. Sarana prasarana, video, poster, laptop, handphone, dan sosialisasi tindakan. Berikut adalah video pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang akan kita
Kalau bilang itu. Nah, anak-anak, sekarang kalian tempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Sekarang dari kelompok 1, silakan. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 6. Nah, ada 6 keyakinan kelas. Sudah disepakati oleh kalian semua? Ada lagi yang mau mengusulkan? Oh iya, siapa lagi yang mau mengusulkan? Sapira saja, silakan Sapira. Apa keyakinan kelas yang akan diusulkan? Ya, silakan ditempel. Ya, selanjutnya siapa lagi yang akan mengusulkan keyakinan kelas? Oh iya, sini maju. Oh, ini silakan ini maju.
Berikut adalah video sosialisasi pengimbasan budaya positif dan keyakinan kelas kepada kepala sekolah dan rekan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semua. Yang terhormat Bapak Rustani SPD selaku Kepala SDN 1 Ciwidey Hilir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN 1 Ciwidey Hilir yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu guru, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif. Seperti yang Bapak dan Ibu guru ketahui, saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak pada angkatan 7. Dan saya sekarang sudah memasuki modul 1.4 tentang budaya positif. Dan di sini saya diwajibkan untuk menyampaikan tentang budaya positif dan pengimbasan budaya positif di SDN 1 Ciwidey Hilir. Mungkin Bapak dan Ibu guru masih belum mengerti tentang budaya positif. Saya di sini akan menyampaikan pembelajaran yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Apa budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Materi yang sudah saya pelajari sampai saat ini mengenai budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu guru semuanya sudah memahami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah bukan tabula rasa. Jadi siswa itu, murid atau anak itu bukan seperti kertas kosong, melainkan adalah sebuah coretan yang samar. Dan kewajiban kita sebagai guru adalah menebalkan coretan samar tersebut menjadi terlihat. Dan selanjutnya adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Seperti yang Bapak dan Ibu guru ketahui, selama kita memahami tentang anak didik itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik. Selanjutnya budi pekerti. Kita mengajar itu, apa yang akan kita capai adalah budi pekerti pada siswa itu sendiri. Itu adalah hal yang terpenting. Kita sebagai guru berkewajiban untuk menanamkan budi pekerti kepada siswa kita di sekolah. Selanjutnya, tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Apa yang harus kita lakukan selama kita menjadi guru adalah kita menuntun anak didik kita sesuai dengan bakat yang dimilikinya, sesuai dengan karakter yang dimilikinya, sesuai dengan mengikuti kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dan guru juga menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu seperti guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Maksud di sini adalah kita itu hanyalah seorang petani, anak itu biji jagung. Biarkan anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keinginannya. Kita sebagai petani, apa yang harus kita lakukan agar jagung itu tumbuh dengan baik? Misalkan kita memberi pupuk dengan baik, menyiramnya dengan baik, itulah yang harus kita lakukan kepada anak didik kita.
Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyatakan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Misalkan anak yang ada di daerah pantai, mungkin bakatnya itu lebih banyak menjadi nelayan, misalkan orang tuanya jadi lebih banyak mengenal tentang laut. Berbeda dengan anak yang misalkan alamnya itu ditinggal di daerah pegunungan, mungkin orang tuanya banyak yang menjadi petani, dan anak-anak itu banyak yang menyukai tanaman dan lain sebagainya. Kemudian kodrat zaman. Pada zaman dahulu mungkin kita belajar itu tidak seperti sekarang. Sekarang ini zaman itu begitu canggih, sangat canggih, semuanya hampir bisa kita dapatkan dengan mudah. IT juga harus semua guru kuasai. Kenapa? Jadi kita harus mengikuti kodrat zaman. Selanjutnya berpihak pada anak. Ini adalah hal yang terpenting yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa siapapun kita menjadi guru, kita harus selalu berpihak pada anak. Dan ingat, karena anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol ini guru dalam menghadapi murid. Selanjutnya, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Misalkan dari stimulus respon itu realitis kebutuhan kita itu kita menganggap sama. Tapi sebenarnya dalam teori kontrol itu realistis kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang harus kita lakukan. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan setiap orang itu berbeda perilakunya, mungkin tujuannya itu berbeda. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, dan saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya yang tepat itu, teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan barunya. Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Lalu model berpikir menang dan kalah itu seharusnya dalam teori kontrol itu model berpikir menang dan nafsu menang. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan nilai-nilai kebajikan itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, saya akan menjelaskan tentang motivasi hukuman dan penghargaan restitusi.
Dalam teori motivasi ada perilaku manusia ada 3, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada rasa kalau misalkan kita termotivasi itu karena menghindari kenyamanan atau hukuman. Motivasi yang dibuatnya itu karena adanya keinginan tidak menghindari dari hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan perasaan kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi motivasi yang kita lakukan itu kita mengharapkan sesuatu. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu untuk teori motivasi manusia. Nah, tadi teori yang tadi saya jelaskan, yang pertama itu motivasinya itu dari eksternal, bukan dari diri sendiri. Dan yang kedua juga termasuk motivasi eksternal dari orang lain. Nah, untuk yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, itu motivasinya dari diri sendiri dan tujuannya disiplin positif. Yang tadi misalkan saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti itu timbul dari diri sendiri untuk motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ini penjelasan yang sangat penting mengenai hukuman dan konsekuensi. Selama kita menjadi guru, kita mengenal yang namanya hukuman dan konsekuensi untuk siswa. Saya di sini akan menjelaskan hukuman, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi bukan berarti menyakitkan. Selanjutnya, hukuman juga membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tidak nyaman, tapi jangka waktunya tidak sepanjang pada saat kita memberi hukuman. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan apabila kita memberi hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Lalu hukuman itu adalah paksaan, sedangkan kalau konsekuensi itu stimulus dari tanggapan siswa tersebut. Hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman juga konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Baik Bapak dan Ibu guru, saya memiliki tindakan yang mungkin pernah Bapak dan Ibu guru jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada 7 tindakan di sini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang bersedia untuk menjawab apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu merupakan hukuman. Oh iya, menurut Ibu Mariati menyatakan katanya yang tadi saya sebutkan tindakan adalah hukuman. Siapa lagi mungkin Bapak dan Ibu guru yang akan menjawab? Menurut saya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman karena berkaitan dengan fisik. Untuk nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menurut saya itu adalah sebuah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu menurut saya merupakan konsekuensi. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
merupakan hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu hukuman. Akan saya perlihatkan. Terima kasih atas jawaban dari Bapak dan Ibu guru semua. Jawabannya yang pertama itu adalah hukuman. Ya, hukuman. Karena itu membuat perasaan anak itu saat menulis itu mungkin dalam keadaan kesal ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga termasuk hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah juga hukuman. Karena ada yang lebih baik lagi, jangan sampai diberikan hukuman push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi karena dia bertanggung jawab karena sudah mencoret-coret kertas milik temannya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga termasuk konsekuensi karena dia bertanggung jawab telah menyenggol meja tulisnya itu tersenggol air dan juga membuat kotor mejanya. Jadi dia bertanggung jawab untuk membersihkannya. Selanjutnya, Nuri disuruh untuk mengenakan tidak untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi si anak itu tidak mengenakan sepatu, itu termasuk hukuman ya. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin itu seperti hukuman, tapi sebenarnya itu konsekuensi anak karena anaknya terlambat datang 10 menit. Ya, itu untuk hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di sekolah itu ada peraturan kelas. Ya, ada ya Bapak dan Ibu guru semuanya peraturan kelas. Saat peraturan kelas itu dibuat, ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memperkuat peraturan yang ada di kelas. Selanjutnya, saat keyakinan kelas itu terbentuk, maka akan terbentuk lingkungan positif, lebih kuat lagi di lingkungan positif. Sehingga setelah peraturan kelas ditetapkan, kemudian keyakinan kelas diyakini, disepakati, kemudian akan timbul lingkungan yang positif dan terciptalah budaya positif. Nah, tadi ada keyakinan kelas. Saya di sini akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Saya juga bertanya-tanya sebelum saya memahami materi ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya akan membahas di sini tentang keyakinan kelas. Mungkin ada beberapa pertanyaan seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila menggunakan kendaraan roda 2. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Itu beberapa peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita yakin akan suatu hal, meyakini kalau kita memakai helm pada saat kita berkendaraan roda 2, itu membuat kita menjadi aman. Kemudian pada saat pandemi kita mengikuti arahan untuk memiliki peraturan 3M juga, itu juga membuat perlindungan pada diri kita dari bahaya COVID pada saat itu. Kemudian kenapa kita harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan? Karena memang kalau kita datang terlambat, kita akan tertinggal materi yang diberikan. Nah, itu ada diyakini oleh kita sendiri. Maka itu kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku bangsa, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itulah mengapa harus ada keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas,
keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas juga berupaya membuat berupa pernyataan universal, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dalam keyakinan kelas juga ada peraturan. Misalkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut keyakinan kelas itu adalah sebuah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain juga merupakan keyakinan untuk menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu merupakan keyakinan orang lain atau komitmen pada tujuan tertentu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan itu agar menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba juga meyakini agar tetap menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran juga meyakini diri untuk menghormati orang lain dan menjaga kesabaran kita. Nah, ini adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas. Yang pertama, saya itu waktu itu membuat siswa itu setiap kelompok membuat keyakinan kelas itu bersama-sama. Jadi saya tidak menyatakan peraturan saat ini harus dari saya, tidak. Anak-anak sendiri yang membuat peraturannya. Misalkan kalian itu kalau di sekolah, di kelas nyamannya seperti apa kalau belajar? Katanya kalau misalkan di kelas itu jangan berisik, atau misalkan untuk mengumpulkan tugas kalau bisa tepat waktu. Anak-anak sendiri. Tapi mungkin kalau anak kelas bawah 1, 2, 3 itu bukan seperti itu pernyataannya. Bu, ingin senang kalau di kelas. Bu, tidak boleh ada yang bandel kalau di kelas. Nah, itu dibuatlah keyakinan kelas oleh guru. Tidak usah banyak-banyak sebenarnya. Seperti anak kelas 1 itu keyakinan kelas hanya misalkan anak-anak bahagia, misalkan dibuat bahagia. Dibuat bahagianya bagaimana? Mungkin pada hari itu anak-anak pada saat belajar senang hatinya, meskipun dari rumah mungkin mereka menangis, atau tidak mengganggu teman sebangku atau tidak mengganggu teman. Hanya seperti itu, tapi anak-anak paham. Oh iya, di kelas saya tidak boleh mengganggu teman. Meyakini kalau tidak mengganggu teman berarti saya merasa nyaman di kelas. Kemudian mengerjakan PR misalkan tepat waktu. Jadi anak-anak itu merasa, oh iya, kalau saya mengerjakan PR tepat waktu, teman-teman saya juga mengerjakan PR tepat waktu. Jadi saya bisa nyaman di kelas. Dan nanti si anak juga biasanya kalau sudah meyakini keyakinannya masing-masing, dia akan kalau misalkan melanggar, dia yang akan mengatakan sendiri, Bu, maaf, saya melanggar peraturan hari ini, bandel dengan teman saya. Padahal saya sudah janji tidak melakukan itu. Nanti akan saya jelaskan di restitusi. Kalau saya kemarin menyampaikan kepada anak, membagikan kertas kepada anak, silakan anak membuat keyakinan kelas masing-masing atau kesepakatan kelas dengan menulis peraturan-peraturannya. Kemudian saya tempel, setiap anak itu menempel di kertas ya, kertasnya itu di depan papan tulis. Nanti kita kumpulkan lagi dan sepakati mana peraturan atau mana keyakinan kelas yang akan ditetapkan di kelas. Nah, seperti itu. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ini harus kita perhatikan dengan baik. Dan juga ada restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang sebenarnya harus kita lakukan kepada siswa itu berbeda-beda. Biasanya kalau di kelas bawah itu, guru itu menjadi teman untuk siswanya. Jadi mengajak, sini, kalau misalkan ada yang melakukan kesalahan, diajak bermain, ditanya selayaknya sebagai seorang teman. Kalau di kelas atas biasanya kebanyakannya menjadi manajer, kita itu sebagai manajer posisi kontrolnya. Yang harus kita hindari mungkin adalah penghukum.
yang harus kita hindari. Jangan sampai siswa merasa kita itu selalu menghukum kepada siswa. Nah, saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Restitusi berbeda dengan hukuman, karena proses itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke arah diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tingkatan. Dan restitusi diri yang cara paling baik untuk memperbaiki diri, untuk menjaga karakter dan bukan tindakan. Dan juga restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, seperti ini segitiga restitusi itu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas siswanya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan tentang keyakinan kelas. Bapak dan Ibu guru bisa melihat cara penerapan segitiga restitusi di video berikut ini. Ini saya sedang menstabilkan identitas anak, menenangkan anak terlebih dahulu. Setelah ditenangkan, distabilkan identitasnya kembali, saya akan menanyakan tentang kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Jika anak sudah memahami kesalahannya, anak akan mengkonsekuensi dirinya sendiri, misalkan dengan meminta maaf dan tidak melakukan kesalahannya kembali. Nah, kenapa harus dilakukan segitiga restitusi? Karena saat kita menyampaikan keyakinan kelas, setiap anak juga untuk kita menghadapi anak itu bukan dengan hukuman. Kita berikan saja konsekuensi sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Dengan cara seperti itu ya tadi, mungkin saya jelaskan kembali. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi biarkan anak tenang dulu dengan kondisinya yang mungkin sedang marah. Selanjutnya kita tanya validasi tindakan yang salahnya apa. Biarkan anak tersebut menyadari kesalahannya itu di mana, apa yang kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian kita bertanya, menanyakan keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Sehingga saat kita sudah memberikan ketenangan kepada anak tersebut, kemudian memvalidasi kesalahannya, maka anak akan memberikan konsekuensi sesuai dengan yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, keyakinan kelas itu erat kaitannya dengan penerapan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu guru semuanya, itu budaya positif yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, dan kedepannya mungkin saya akan membimbing Bapak dan Ibu guru untuk sama-sama membuat keyakinan kelas.
Nanti saya membuat jadwalnya untuk setiap wali kelas yang ingin membuat keyakinan kelas bersama-sama. Itu saja yang ingin saya sampaikan tentang penerapan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustami SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Cihideng Hilir, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. Tanggapan saya mengenai sosialisasi pengembangan budaya positif di SD Negeri 1 Cihideng Hilir yang disampaikan oleh Ibu Trise Lanupia selaku guru SDN 1 Cihideng Hilir. Bu Trise menyampaikan penjelasan tersebut secara gamblang dan jelas mengenai budaya positif di SDN 1 Cihideng Hilir, seperti pembuatan keyakinan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus siswa di kelas. Kemudian saya selaku kepala sekolah tentunya sangat mendukung program pemerintah, khusus dalam program guru penggerak, yang tentunya kita berharap program guru penggerak ini sangat bermanfaat tentunya bagi guru penggerak itu sendiri dan imbasnya untuk rekan-rekan guru semua, sehingga tujuan nasional pendidikan itu dapat segera tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Rosandi. Saya bekerja di SD Negeri 1 Cihideng Hilir. Saya sebagai guru kelas 3. Di sini saya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Bu Tise tentang sosialisasi pengimbasan budaya positif. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Bu Tise itu sangat jelas, detail, dan mudah dipahami, sehingga saya bisa memahaminya dengan baik. Dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tise tentang pengimbasan budaya positif, dan itu adalah salah satu motivasi buat saya supaya saya bisa menerapkan pengimbasan budaya positif di sekolah saya. Terutama itu suatu motivasi buat saya untuk saya menerapkan di kelas saya, di kelas 3. Semoga berjalan dengan baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Bu Tise, semoga sukses, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Triana Cintiatmi selaku guru di SDN 1 Cihideng Hilir akan memberikan refleksi atau umpan balik mengenai pengimbasan budaya positif di SDN 1 Cihideng Hilir yang telah disampaikan oleh Ibu Trise selaku rekan saya yang sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak. Yang pertama yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan kesepakatan yang telah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama. Nah, budaya positif ini diciptakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, rekan guru, dan juga wali murid itu sendiri. Kemudian dalam pelaksanaannya terjadi kolaborasi antara sekolah dan seluruh warga masyarakat, dan kemudian menciptakan karakter murid yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pondasi untuk permasalahan yang terjadi di kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu
dibuat hanya oleh satu arah, yaitu oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama-sama oleh guru dan murid, yaitu dengan multi arah. Yang ketiga, mengenai penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan di kelas. Segitiga restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk murid supaya dapat memperbaiki kesalahan sehingga mereka akhirnya kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Demikian refleksi atau umpan balik yang saya berikan. Tetap semangat untuk Butrise. Semoga seluruh kegiatan dalam pendidikan guru penggerak dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rai. Senang membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid dan guru. Nama saya Rai. Senang membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid dan guru. Nama saya Rai. Senang membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid dan guru. Nama saya Rai. Senang membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid dan guru. Nama saya Rai. Senang membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid dan guru. Nama saya Rai. Senang membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan dan saya Naga. Saya terima duduk. Saya senang membuat keyakinan kelas. Dan saya Naga. Saya terima duduk. Saya senang membuat keyakinan kelas. Dan saya Naga. Saya terima duduk. Saya senang membuat keyakinan kelas. Dan saya Naga. Saya terima duduk. Saya senang membuat keyakinan kelas. Dan saya Naga. Saya terima duduk. Saya senang membuat keyakinan kelas. Nama saya Nopal. Senang membuat keyakinan kelas dan murid. Nama saya Najwa dan saya Sari. Saya senang belajar bersama guru. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama murid dan guru. Sekian video tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.